Riuh polemik Dwi Sasetyaning Tias rupanya menyeret banyak pihak yang sebenarnya tidak ada di dalam lingkaran drama, termasuk seorang calon pilot dengan akun @abigailmch. Di tengah panasnya isu paspor Inggris dan beasiswa negara, ia merasa perlu meluruskan posisi dirinya. Perempuan berdarah campuran Inggris dan Indonesia itu menjelaskan bahwa pendidikan yang ditempuhnya di Inggris sama sekali tidak menggunakan skema beasiswa pemerintah Indonesia. Ia menegaskan biaya studinya berasal dari dana pribadi serta pinjaman pendidikan pemerintah Inggris yang wajib dilunasi lewat pemotongan gaji setelah bekerja. Lewat penjelasan tersebut, ia juga mengaku baru memahami apa itu LPDP setelah ramai diperbincangkan publik. Ia menuturkan sudah tinggal di Inggris sejak usia remaja, menempuh studi aviation management dengan skema pinjaman, sementara sekolah terbangnya dibiayai secara privat. Di balik klarifikasi itu, ia menyampaikan ambisi profesional untuk kembali mengabdi di Indonesia sebagai pilot di wilayah pegunungan terpencil, membantu konektivitas daerah sulit dijangkau, sekaligus menepis asumsi publik yang telanjur berkembang liar. Banyak banget yang nanyain soal paspor aku, apalagi ada yang lagi viral saat ini karena paspor Inggris. Pasportku bukan jalur LPDP ya, jujur aku nggak tahu LPDP itu apa, tapi setelah itu aku research tentang LPDP itu sendiri dan ternyata itu kayak beasiswa di Indonesia. Right, first of all, aku di UK itu udah dari aku umur 14 tahun, jadi aku sekolah di sini dan ayahku orang Inggris, mami aku orang Surabaya. Dan untuk kuliahku di Inggris itu aku dapat student loan atau pinjaman dari negara pemerintah Inggris dan self-funded, yaitu bayar sendiri. Jadi untuk kuliah aviation managementnya itu dapat pinjaman dari pemerintah, tapi untuk flying schoolnya itu private. Dan sistem ini itu bukan yang kayak uang dikasih secara cuma-cuma gitu ya, tapi kalau udah lulus, udah kerja nanti, itu dari income kamu atau gaji kamu itu automatically dipotong kayak 6-9% gitu untuk bayar pinjaman kamu pas kuliah dulu. Tapi ini tuh kayak tergantung sama gaji kamu sih. Kalau kamu gajinya di bawah 600 juta per tahun, ya kamu nggak perlu bayar. Tapi tahu nggak, justru salah satu mimpi terbesar aku itu jadi pilot di pegunungan di Indonesia. Terbang di daerah terpencil, bantu konektivitas, landing di runway pendek di antara gunung-gunung. Itu benar-benar kayak goals aku sih. So, doain aja ya biar aku cepat lulus dan cepat bekerja di Indonesia jadi pilot. Udah deh gitu aja, selesai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah Miss Tumblr, sekarang terbitlah Miss LPDP. Ini tuh dari menghancurkan karir suami. Pembelajaran buat kita perempuan di luar sana dan istri-istri di luar sana, kita tuh jangan gampang untuk bercerita, apalagi di media sosial. Kita pengen viral, gitu ya, pengen viral. Tapi kita nggak tahu nih akibatnya, imbasnya kemana gitu. Kasian kan. Dan tadi gue lihat di FYP gue, Bapak Purbaya juga sudah berkomentar mengenai hal ini. Menurut Bapak Menteri Pak Purbaya, ya, jadi dia ini disuruh kembalikan seluruh biaya beasiswanya plus bunga-bunganya gitu. Dan suaminya di blacklist, tidak bisa bekerja di pemerintahan dimanapun. Jadi buat para perempuan, jagalah mulutmu agar tidak menghancurkan karir suamimu. Nah ini gue demen nih ada pejabat yang belak-belakan ngomong seperti ini, dalam arti bahwa pemerintah kita itu tegas terhadap orang ataupun oknum-oknum yang melukai hati masyarakatnya dengan narasi yang dia sampaikan, seolah-olah apa yang disampaikan itu benar adanya gitu kan. Toh nyatanya dia menerima hasil keringat pajak rakyat ya kan, terus dipakai oleh dia untuk melanjutkan studinya ya, dan bukan dia doang ya kan, suaminya pun. Nah ini harus ditarik nih ya kan, uangnya termasuk bunganya juga ya. Jangan cuma hanya narasi doang nih, maksud saya Pak ya, ambil aja langsung gitu. Ini kan udah jelas dia narasinya yang dia sampaikan itu apa kan. Kok dia bisa ya berbicara seperti itu? Dia ini contoh aja ya, salah satu contoh ya. Bukan penerima LPDP itu kan bukan orang ini doang gitu. Dalam arti siapapun orangnya, ketika dia ya kan mengucapkan ataupun beropini di hadapan publik ya, seolah-olah dia kecewa dengan negara ini, ya tarik aja ya, itu kan. Oke lah, mantap Pak Purbaya.
Salah satu anomali yang cukup heboh di akhir-akhir ini adalah seorang penerima beasiswa LPDP yang mengatakan atau mengucapkan kalimat yang tidak pantas didengar karena lebih bangga anaknya menjadi WNA daripada WNI, seolah-olah menjadi WNI itu adalah sesuatu kesalahan dan hal yang sangat buruk. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Sehingga pada akhirnya postingan tersebut ramai di media sosial dan mendapatkan reaksi yang cukup banyak dari netizen Indonesia. Sampai pada akhirnya negara pun bertindak melalui Menteri Keuangan Purbaya meminta untuk dana LPDP dikembalikan dan memblacklist sang perempuan ini untuk bekerja di instansi manapun di Indonesia, instansi pemerintah tentunya. Salah satu peringatan bagi kita semua bahwasannya sedikit saja perkataan kita di media sosial yang bisa berakibat fatal apabila tidak dipikirkan terlebih dahulu. Karena kita tahu sebelum kita memposting sesuatu, video yang kita buat bisa kita review terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kegaduhan bahkan berakibat fatal. Seperti yang dilakukan mahasiswi penerima LPDP ini. Ini adalah kesalahan kecil yang berakibat fatal dan berakibat besar Bahkan keluarganya pun terdampak karena suaminya juga ternyata penerima LPDP Salam akal sehat. Lagi rame nih mbak-mbak LPDP dengan paspor anaknya. Jadi gini ya, ini mengingatkan saya 11 atau 12 tahun yang lalu, LPDP merupakan salah satu list atau kandidat yang saya harapkan menjadi beasiswa sekolah spesialis saya. Nah, ada dua pilihan lain, yaitu tunjangan dari Pemda atau beasiswa dari Kemenkes. Kemudian setelah saya hitung-hitung, nilai beasiswanya yang paling besar itu justru dari Pemda saya. Dan kemudian saya diingatkan dari teman kepegawaian bahwa kalau sudah ambil LPDP, maka tidak bisa mendapatkan beasiswa dari Pemda tersebut. Ya sudah, akhirnya saya memutuskan hanya mengambil tunjangan yang disiapkan oleh Pemda. Dan ternyata dalam perwali yang disetujui itu bentuknya tunjangan, jadi bukan satu beasiswa. Pada ketpal pengangkatan saya sebagai tubel itu tidak ada ikatan dinas, misalnya 2N/1 gitu nggak ada, karena dianggap sebagai biaya pribadi dan sekolahnya. Nah sebenarnya kalau mau menang-menangan saya bisa aja tuh nggak kembali atau resign karena nggak ada yang mengikat. Tapi kan adabnya nggak begitu gitu Ibaratnya gini deh, kita dikasih uang jajan nih, uang jajannya berlebih, bisa buat bayar SPP, bisa buat biaya hidup. Uang jajan ini atau tunjangan tubel ini kan diambil dari APBD sebagian dari PAD pendapatan asli daerah yang merupakan pajak dari warga di daerah tersebut. Ya mesti balik dong ke daerah tersebut kerja di RSUD, layani BPJS. Dulu masih bisa pakai KTP gratis istilahnya, sekarang udah nggak ada. Nah yang rame di kolom komentar nih, saya juga ingin bersuara. Kalau ingin penerima beasiswa yang diambil dari APBD maupun APBN ini dipastikan balik untuk mengabdi, kasih saja nih ke nakes atau dokter. Misalnya nih perawat yang D3 mau ambil S1 atau mau ambil nurse, atau dokter umum yang mau ambil spesialis, itu hampir dipastikan balik ke masyarakat Indonesia lagi. Kenapa? Karena untuk menjadi nakes atau menjadi dokter di luar negeri itu tidak mudah. Ada banyak ujian penyetaraan yang harus lulus, harus dilalui Bisa berupa tes tulis, bisa OSCE lagi, wawancara, bahkan ada yang ngulang residen lagi. Jadi nggak gampang untuk kabur gitu Nah yang rame sekarang nih mbak-mbak LPDP ini menurut saya itu hanya oknum saja, karena saya juga banyak teman-teman yang penerima LPDP dan amanah balik lagi praktek dan juga ngajar gitu Tapi kami sangat beruntung. Ya iyalah, gimana mau kagak beruntung, orang mertua lu, bapak dari laki lu adalah salah satu pejabat kementerian di negeri Indonesia ini Ya walaupun sempat di ini KPK juga sih. Kirain gua sama warga yang mendapatkan beasiswa LPDP untuk bersekolah, berkuliah ke luar negeri itu tuh memang benar-benar dari keluarga yang tidak mampu. Golongan-golongan masyarakat kecil yang tidak mampu. Lah ternyata tuh begitu keringanan ada. Anak dari salah satu pejabat kementerian di negara Indonesia ini justru mendapatkan LPDP. Yang notabene mampu lah begitu. Masih keloloh-loloh aja dengan beasiswa. Sekarang gini, dengan kesombongannya si perempuan tersebut dengan kata-kata pernyataan, cukup gue aja yang menjadi WNI, anak gue jangan.
Lu sampai segitunya melupakan tanah kelahiran lu, coy. Seburuk-buruknya tanah kelahiran lu, tetap di situ adalah tanah kelahiran lu, di mana lu dibrojolkan, dikedenkan istilahnya ya. Sebenarnya sih terserah lu mau sombong amat kayak begitu juga. Mau lu banding-bandingin antara negara tempat lu sekarang tinggal dengan negara tanah kelahiran lu yang katanya istilahnya kalau di sono manoh udaranya sampai seger, sampai bersih, sampai sejuk, langitnya sampai pada biru-biru, air-air kalinya sampai pada bening-bening, beda dengan di Indonesia. Boleh lu berkata seperti itu, asal satu, lu ngejogrok ke sono, ke negara tersebut ya, harusnya menggunakan dana pribadi, bukan dari beasiswa, bukan dari uang negara, bukan dari rakyat yang membiayai. Pantes lu ngomong kayak begitu lah. Ini lu ngegujruk ke sana awal mulanya juga dari uang negara, dari dana-dana perpajakan masyarakat. Tiba-tiba kucluk lu sombong amat kayak begitu, seolah-olah lu melupakan tanah kelahiran lu. Alah, pengen gua gunting tuh mulut lu, pengen gua sisir rambut lu biar rapihan dikit gitu kan ya. Aduh, Tias, abis lu kan sekarang dikulitin sama netizen, dibongkar total semua tuh. Siapa? Bagaimana latar belakang lu dan laki lu di belakang sana? Udah bye.